2000 sebelum Masehi itu ada di Cina, ya, India, Yunani gitu ya. Ya. Tuaan sedikit itu Mesir ya, 3000 ya. Terus lebih tuaan lagi sedikit, 3000 sebelum Masehi ya, lebih tuaan lagi sedikit Mesopotamia 4000 sebelum Masehi. Nah, sebenarnya ada yang namanya kebudayaan-kebudayaan misalnya Jericho ya. Ini sedikit lagi lebih tua nih yang di Gunung Padang nih, 14.000 nih. Tahun gitu. yang lalu, sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi ya, lebih tua dari mereka dan bangunannya lebih monumental. Nah, itu yang bikin kita bingung. Kalau untuk kepentingan pembangunan itu dilakukan oleh manusia apa? Kalau minat ke arkeologi itu sejak kapan muncul? Dari SMA ya. SMA. Apa yang memicu Mas Abe? Kan agak Iya, unik agak tuh. unik juga ya. Nggak pernah anak-anak seusia, apalagi anak SMA 8, arkeolog. Biasanya teknik. Iya. Apa yang memicu? Ya jadi nonton pameran ya biasa ya. Kan Pameran. di Museum Nasional biasa kan guru suruh, ayo museum gitu ya. Oke. Terus lihat pameran tentang manusia purba. Oke. Terus saya lihat, wah ini kayaknya paling susah nih pertanyaan nih. Cocok nih buat saya nih. Gitu. Jadi baru setelah berapa puluh tahun ya, 30 tahun baru selesai tuh saya nulis buku itu. Baru kemarin. Manusia purba itu. Manusia purba. Berawal dari pengetahuan awal di Iya. Museum Nasional itu. Itu yang memicu Mas Abe untuk belajar arkeologi. Iya, kayaknya susah gitu dijawab ya. Challenging lah gitu ya. Ya mungkin kebetulan ya dari saya kan keluarga yang ya berkecukupan lah gitu ya. Jadi mungkin agak cuek ya dengan urusan-urusan lain gitu. Emang terbayangkan dulu bahwa kuliah arkeologi akan jadi seperti sekarang ini? Iya, kan udah jadi tahu sama orang tua juga. Ini mau kerja di mana gitu, mau jadi apa gitu ya. Cuman kan tahunnya ada tabungan ini. Oke, terus sekarang orang tua atau setidaknya orang yang meragukan dulu menjadi yakin atau? Iya, apa sih namanya, memang tiap orang kan punya jalan hidup ya gitu ya. Kayaknya memang jalan hidupnya di situ lah. Gitu. Apa yang memicu atau yang membuat Mas Abe begitu tertarik untuk arkeologi itu? Bahkan S2-nya, S3-nya ya? Ya itu kan, apa sih namanya, tiap orang mungkin punya apa ya, punya tantangan hidup ya, punya tujuan hidup yang beda-beda gitu. Ya. Nah, kalau saya tujuan hidupnya itu mencari tahu tentang asal-usul manusia. Ya. Karena itu paling mendasar banget tuh, asal-usul manusia pertama di bumi. Nah, begitu pengetahuan sederhana saya itu bisa menjawab itu gitu ya, itu akan dipakai oleh semua manusia jadi. Gitu. Nah, di buku saya tuh ujungnya adalah sepertinya saya sudah bisa berhasil menjawab asal-usul manusia pertama di bumi. Ya. Selanjutnya ya, mau kemana itu Anda yang menulis. Oke. Gitu. Temuannya apa Mas? Temuan Mas Abe apa asal-usul manusia pertama? Jadi ujungnya tuh sebenarnya beda dari definisinya. Ya, sebagian bilang manusia dari semacam kera. Ternyata setelah dilihat definisinya ya memang definisinya makhluk hidup bertungkai 4 gitu ya. Terus kapasitas otaknya lebih dari 750 cc gitu ya. Nah, jadi tinggal dicari aja yang lebih dari 750 cc Bertungkai 4. Masuk dia udah kategori itu. Oke. Gitu. Jadi kita mulai dari situ. Gitu. Tapi kalau kategorinya misalnya juga punya apa sih, punya budaya ya, punya perasaan, punya apa, nah maka yang itu nggak masuk ya. Oke. Ya. Gitu ya. Terus secara ini ya, secara kebudayaan ya. Nah, terus secara biologi ya, secara biologi ternyata ini yang menarik nih, saya buka bukunya Darwin gitu ya, jagonya teori evolusi. Ternyata Darwin sendiri menyatakan asal usul makhluk hidup tuh, asal usul spesies tuh dari sang pencipta. Nah, itu ajaib tuh. Iya, Darwin. Darwin itu yang ngomong tuh, dan zaman sekarang kan tinggal free download ya. Cari di halaman ininya, terakhirnya. Jadi kurang lebih bahasa Indonesianya ada keagungan dalam alam semesta ini ya, yang dihembuskan oleh sang pencipta dalam salah satu bentuk. Nah, ini ada poin menarik lagi nih. Dalam salah satu bentuk atau beberapa bentuk yang sedikit
Ya. Jadi si apa sih nih Darwin. ahli-ahli setelah Darwin itu kebanyakan milih yang satu doang, gitu ya, yang satu doang ya. Jadi satu bentuk nih. Ya. Akibatnya apa? Ya mau nggak mau dari makhluk yang sederhana terus pohonnya dia doang, Ya, ya. ya kan? Ketika ada manusia dia nggak bisa lari ya, cuma harus dari pohon ini doang. Ya. Jadi ya kita harus bersaudara dengan, kalau saya nulis di buku itu ya, harus bersaudara dengan kupu-kupu gitu ya. Harus bersaudara kandung ya, maksudnya satu leluhur dengan pohon duku gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau lihat bukunya dia sendiri ya, dihembuskan oleh sang pencipta dalam satu bentuk atau beberapa bentuk. Bisa ada pohon lagi sebenarnya. Gitu. Ya. Dan itu zaman sekarang tinggal search saja bukunya Darwin ketemu di situ ya. Jadi jawaban atas pertanyaan asal-usul manusia itu 30 tahun kemudian yes. Mas Abe ketemu. Nah, yang sekarang saya lagi bingung nih mau ngapain lagi. Tapi sekarang kan aktif dan sangat intens di Ya. Gunung Padang ya. Nah, Gunung Padang itu sendiri asal mula terlibat di situ gimana? 2012 ya masuk di situ? Ya, saya sebenarnya kan kalau mahasiswa arkeologi ya, mahasiswa arkeologi UI wajib tuh ke sana. Wajib karena Ya biasa pengenalan situs ya. Kita Oke. datang disuruh senior gitu ya. Datang ke situs ini gitu ya. Jadi tahun pertama kuliah ke situs-situ. Berarti tahun 1994 1994. ke Gunung Padang pertama. 1994 ke situ, terus apa sih namanya? Ya waktu itu masih semak belukar ya, masih semak belukar. Target kita tuh ada tangga naik, ya udah naik aja pokoknya sampai ke atas gitu. Kita nggak lihat kanan kiri tuh. Terus pas nyampe di atas juga masih cukup banyak pohon, jadi pandangan kita agak terbatas masih di sela-sela pohon itu gitu ya. Nah terus ya udah kita riset di situ ya, riset masih yang dasar banget ya ukuran gitu ya, panjang lebar ya. Karena masih mahasiswa juga. Mahasiswa gitu ya. Nah nanti setelah lulus beberapa kali ke sana gitu ya. Nah terus pas tahun 2012 juga saya riset juga sana, riset mandiri sendiri sama teman-teman ya. Karena pertama dia dekat dari tempat tinggal saya di Jakarta gitu ya, jadi ya nggak terlalu susah lah ke sana. Nah pada saat bersamaan ada tim lain yang lagi riset. Jadi itu kan situs, katakanlah situs yang terbuka, boleh diteliti oleh pihak manapun gitu ya. Nah dia terus riset, tapi sebenarnya saya nggak ketemu sama itu ya. Cuma nanti dipertemukannya di Sekretariat Negara. Gitu ya, di Sekretariat Negara ada dikontak sama dari Sekretariat Negara, Mas bisa ke kantor nggak? Ini ada tim presentasinya, hasil risetnya menarik. Tim apaan? Saya bilang tim geologi. Gitu. Geologi. Tim geologi ya. Ada namanya gitu, tim katastrofik purba. Oke deh gitu ya, nanti saya datang gitu ya. Nah pas saya datang tuh mereka presentasi, hasilnya cukup bagus ya. Jadi mereka pakai alat-alat pemindaian, alat-alat geofisika ya. Yang kalau saya datang ke situs itu ya di permukaan tanah, ya pengamatan saya terbatas pada mata yang saya punya. Tapi kalau mereka kan punya ya, ibaratnya kalau dokter gitu ya di rumah sakit gitu ya, mereka ada alat-alat ronsen, ya. Mengetahui yang di dalam. Yes, dan itu alat ronsennya macam-macam gitu ya. Ibaratnya dia punya MRI, dia punya CT scan, punya X-ray, macam-macam gitu ya. Nah, terus begitu saya tahu sebenarnya alat-alat itu, cuma saya nggak tahu bahwa itu bisa ada di Indonesia. Kalau saya waktu survei ya, studi banding ke luar negeri, alat-alat itu dipakai. Dipakai alat-alat itu gitu ya. Nah, baru ngeh saya, ini pada dari mana nih? Oh, dari lembaga-lembaga penelitian yang memang lembaga geologi, lembaga inilah gitu ya. Oh, pantesan gitu. Emang arkeolog nggak punya alat-alat begini gitu ya. Beda disiplin, beda alat. Beda alat. Terus tapi kan saya nggak mau terima begitu aja dong gitu ya. Bisa nggak alat ini dicoba lagi di situs-situs yang sudah saya ketahui, yang saya tahu gitu ya. Karena kalau salah satu yang saya pernah riset cukup lama ya, saya ikutan itu di situs Batu Jaya di Kerawang. Batu Jaya Kerawang. Ya. Dia gundukan tanah, ya. Terus kita tahu kalau kita gali itu nanti ketemu struktur bata, ya seperti itu. Jadi begitu ketemu bata, itu yang bata merah itu ya? Ya, bata merah di Karawang itu ya. Udah, paling kita bersihin begitu ya, nanti ketemu susunan itu ya. Nah, saya minta mereka lewat situ gitu ya. Ternyata bagus hasilnya, kelihatan ininya, garis-garis seperti batanya gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih cakep, yaitu di bawah struktur itu ya, di bawah tumpukan-tumpukan itu, ada
Jadi dikasih warna ya supaya kontras ya gitu ya. Yang kayak garis-garis itu dikasih warna coklat gitu ya. Nah, sisanya dikasih warna hijau gitu ya. Nah, ternyata abis yang si coklat-coklat itu ada hijau. Setelah hijau ada coklat lagi. Langsung saya tahu persis nih. Oh, ini akurat nih alatnya nih gitu ya. Karena waktu saya riset beberapa tahun di sana, kita gali terus kita nyoba gitu ya. Kita coba tembusin bata ini yuk gitu ya. Abis apa enggak nih gitu ya. Begitu tembusin bata memang ketemu tanah. Tapi nerusin lagi ada bata lagi gitu. Jadi kadang jadi pengalaman visualnya terkonfirmasi dengan teknologi yang geologi ya, itu. Betul. Terus minta satu lagi dong gitu ya. Karena situs lain lagi. Satu situs lagi gitu. Karena di paparan itu mereka yakin gitu. Ini ada kemungkinan lubang-lubang ya, entah lubang itu rongga atau apalah gitu, tapi ada lubang-lubang. Nah, saya langsung ingat situs yang begini itu ada di Bandung, Gua Dago Pakar. Dago Pakar. Dago Pakar ya, kalau kita dari atas itu ya, ada wisatawan masuk ke dalam ini kan. Nah, jalanlah alat itu di situ gitu ya, nge-scan gitu ya. Terus dilihat di komputernya, emang muncul tuh lubang-lubang gitu. Oke, jadi akurat. Tapi saya juga nggak mau begitu aja dong. Iya, namanya ilmuwan kan, harus diuji kan. Dan 3 ujian sebenarnya udah lolos. Sebenarnya udah lolos, cuma ini kan alatnya A ya, katakanlah. Pakai merek lain dong gitu. Di challenge lagi. Ternyata pakai merek B, merek C, sama hasilnya. Juga. Dan itu katakanlah baru pakai X-ray gitu ya. Bisa nggak pakai alat yang lain lagi gitu ya. Jadi pakailah georadar gitu ya, geomagnet. Tadi yang pertama tuh geoelektrik ya. Terus tambah lagi seismik tomografi. Nah, begitu disatukan, itu cakep tuh hasilnya. Nah, dari situ saya ibaratnya dokter bedah udah. Ya kan? Saya nunggu hasil ronsen gitu ya. Terus tolong di-print gitu ya. Di-print gitu, terus di-overlay ya di yang ini pakai metode A, metode 1, metode 2 begini. Terus udah tinggal saya langsung bikin garis gitu ya. Oke, saya tahu nih nanti titik-titiknya. Sebelah sini saya mau ekskavasi gitu ya. Terus dalamnya berapa meter tahu. Nah, sebelum ada alat itu selalu ada pertanyaan, gimana sih arkeolog tahu bahwa di bawah tanah itu ada peninggalan? Jawabannya sebenarnya nggak tahu. Arkeolog nggak tahu. Karena nggak ada alatnya. Nggak ada alatnya ya. Cuma dia memang indikasinya adalah kalau di permukaan tanah itu ada peninggalan, kemungkinan di bawahnya ada. Terus kemudian kita baca-baca buku gitu ya, di daerah situ suka ditemukan gitu ya, atau pernah jadi kerajaan tertentu. Nah, itu kita panduannya itu. Tapi begitu udah ketemu ada alat tanah, itu, begitu ada alat itu, udah kita santai aja begini mas. Ya, coba di scan sebelah situ gitu ya, sebelah situ gitu ya. Nah, jadi saya bisa akurat ngasih. Nanti tim saya 1 meter gitu ya. Terus saya lihat, wah ini ada lapisan di kedalaman 4 meter. Kalau gitu kita pakai alat yang berbeda gitu. Kalau arkeolog kan pakai digali yang pendek yang kecil-kecil aja gitu ya. Ini sementara kita udah tahu kedalamannya dia nanti di 4 meter. Ya udah kita pakai alat yang lebih besar ya, pakai cangkul. Nggak apa-apa juga gitu ya. Karena udah tahu kan. Karena udah tahu di beberapa situs ya. Kadang pakai ekskavator kan ya, kita tahu ya ini pernah tertimbun oleh erupsi gunung berapi misalnya gitu ya, seperti itu. Udah nanti jadi ketemu di apa sih namanya? Jadi tadi ya balik lagi, mereka kasih informasi awal, terus kemudian saya cek gitu ya. Men-challenge lah ya. Saya challenge, ternyata oke, terus saya bilang oke kalau gitu saya ikut gitu ya. Saya ikut, tapi tolong semuanya apa sih namanya? Pas ekskavasi gitu ya, itu metodenya saya gitu ya. Gitu. Kalau pas lagi bedah itu kasih dokternya gitu. Artinya bisa dikatakan sekarang teknologi memudahkan atau membantu dengan sangat baik upaya-upaya arkeolog untuk menemukan atau menggali pengetahuan. Ya, sangat memudahkan sekali ya. Sangat memudahkan sekali. Saya kan misalnya ya, emang kayak kerjaannya kan bolak-balik ke dokter gigi gitu ya. Males saya kan orangnya gitu ya. Kalau ke dokter gigi kan langsung dokternya lihat sebelah mana mas gitu ya. Oh ini gitu ya. Ronsen dulu ya, udah kayak gitu. Jadi dia nunggu dulu si dokternya gitu ya. Terus dia bisa abis itu tahu, oh pakai 2 cm lah, apa berapa cm dia tahu ininya gitu ya. Udah langsung tepat sasaran. Iya, itu mirip ya? Mirip, seperti itu ya. Pertama tadi ya, karena saya sering ke luar negeri ya, memperhatikan arkeolog-arkeolog di luar negeri pakai alat-alat seperti itu. Yang kedua ya memang karena saya sering ke dokter gigi tadi. Ya, jadi kebayang. Analoginya lah yang mirip ya. Tapi dari kan waktu itu dipanggil ke istana kan, sekretariat negara kan.
membandingkan antara Iya. temuan yang seismik tadi, geologis sama arkeolog. Iya. Apa yang bisa ditemukan atau dikombinasikan dari temuan itu? Ya, jadi setelah itu kan data awal ya. Data awal. Oke. Kalau gitu kita bikin tim ya. Mhm. Tim gitu ya, memang di support ya oleh istana gitu timnya gitu ya. Tetapi saya bilang tadi ya, secara metode Anda nggak boleh ikut campur Oke. gitu ya. Itu karena kewenangannya arkeolog ya. Metodenya ilmiah lah, nggak boleh ikutan gitu ya, Hmm. seperti itu ya. Ya ibaratnya ada program gitu ya dari pemerintah gitu ya, tapi kalau teknisnya kasih ke ahlinya Oke. ya, seperti itu. Anda nggak boleh intervensi ya, seperti itu. Dan Nah, mereka terima, terima gitu Oke. ya. Jadi ya nunggu aja gitu, nunggu hasil gitu ya. Nah ternyata mulai diulang lagi itu semua ini Mas ya. Jadi emang tadi udah ada data awal ya, tapi Iya. begitu Datang lagi ke dibentuk tim baru ini, diulang lagi semuanya. I see. Diulang lagi, terus saya cek, oh ini bagus nih gitu ya. Oke, saya mulai ya ekskavasi ya gitu ya. Dan ternyata ketemu ininya, yang apa sih namanya, yang sudah terlihat di hasil-hasil scan tadi. Oke. Seperti itu. Nah, habis itu baru lapor gitu ya. Ini ternyata bagus nih gitu ya, dan bisa jadi contoh hasil riset-riset seperti ini gitu ya. Nah, terus akhirnya Presiden waktu itu SBY kayak apa sih, dia kan senang ilmu juga gitu ya. Iya. Terus presentasi gini, wah keren juga ya. Yaudah nanti saya datang ke situsnya ya. Gitu. Iya, sempat jalan kan? Iya, dan ternyata benar dia datang ke situsnya gitu ya. Aha. Nah, seperti itu. Jadi dia lihat, oh metodenya bagus gitu ya, metodenya bagus gitu ya. Hasilnya seperti ini, ya udah ya, diterusin aja gitu ya, seperti itu. Dulu sempat ada staf khususnya juga yang Andi Arief Ya, Sangat nah Pak terlibat. Andi Arief ini yang menarik nih gitu ya. Beliau kan sosok yang kontroversial gitu ya. Sangat Sangat kontroversial lah gitu ya. Dan saya tahu persis gitu ya. Apa sih namanya? Kan kalau ada beliau ya pasti risetnya juga akan jadi kontroversial gitu ya. Tetapi apa sih namanya? Saya minta ke dia gitu ya. Khusus untuk situs ilmuwan ya yang ngomong ya. Oh, oke gitu ya. Nah, cuma ya kalau di luaran kan dicampur ya, nggak tahu lah gimana cara nyampur ya gitu. Tapi kalau pelan-pelan dilihat gitu ya, pelan-pelan dilihat, nanti bisa dicek gitu ya. Mana suaranya ilmuwan gitu ya, mana suaranya yang lain-lain gitu ya, Oke. seperti itu. Nah, ada yang menarik dari Pak Andi Arief itu adalah dia itu apa namanya, menghubungi saya. Dia begini, Mak. Dia kebetulan staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana. Ya. Ya. Dia kerjaannya kalau ada bencana dia turun terus kemudian memberi bantuan. Nah, sampai akhirnya dia sampai pada pemikiran ini jangan-jangan bencana bisa dipetakan, ya. Nggak bisa diprediksi ya, Tapi tapi bisa bisa dipetakan ya, sebelah mana yang pernah Terjadi. bencana gitu ya. Tahun berapa, mungkin setelah tahun sekian akan ada lagi di rentang waktu tertentu bisa terjadi lagi gitu ya, seperti itu. Nah, itu sains banget. Iya. Makanya dia bentuk Memprediksi ya. tim geologi tadi. I see. Dia kirim timnya itu ke Aceh, diperiksa itu yang tsunami gitu ya. Di beberapa situs lainnya dan termasuk yang di Gunung Padang karena itu daerah gempa itu sebenarnya. Oke. Mungkin kita ingat beberapa tahun lalu Cianjur gempa itu dekat situ, Dekat Gunung Padang itu dekat ya. Gunung Padang gitu ya. Nah, jadi alat itu nyari sesar aktif sebenarnya. Mhm. Awalnya ya, Iya. awalnya nyari sesar aktif lewat situs yang memang dekat sesar itu gitu ya. Nah, ternyata kedetek lapisan-lapisan yang membingungkan ya. Ibaratnya tadi ya, secara alamiah harusnya kalau lapisannya di bawah tanah ya coklat ya coklat semua gitu ya. Atau kalau mau dibikin warna hijau ya hijau semua gitu ya. Ini kok bisa selang-seling. Tumpuk-tumpuk gitu ya. Tumpuk hijau, coklat, Lapis-lapis hijau, ya. coklat. Nah itu dia bilang nggak mungkin alamiah. Mhm. Tapi untuk menyatakan itu buatan, itu ilmu lain yang harus menyatakan itu, gitu loh. Dikombinasi kerjasama dengan disiplin yang lain juga. Ya betul, seperti itu. Mhm. Nah sejak itu akhirnya melihat Gunung Padang jadinya kita scan dulu jadinya, gitu ya. Terus tambah lagi dengan bantuan ahli-ahli lain seperti arsitek. Mhm. Ya tadi kan biasanya kalau kita ke situs itu naik tangga gitu ya, terus baru ketemu yang teras-terasnya ya, puncak di atas itu ada beberapa tingkatan gitu ya. Nah, ngobrol sama ini arsitek, dia bilang begini, gampang aja bagi dia itu kan ilmunya dia ya. Kalau saya emang nggak nyampe situ gitu. Ya. Mas, kalau saya nih jadi arsitek gitu ya, disuruh bikin bangunan di atas, Seperti itu. di atas itu, terus ada tangga ini gitu ya. Itu saya yakin bisa longsor itu bangunan di atas itu ya. Saya harus bikin perkuatan di Di sampingnya. bawahnya. Di samping-sampingnya begini gitu ya. Perkuatan tuh kayak apa? Ya penahan longsor gitu, terasering. Langsung saya kirim tim saya
gitu ya. Coba periksa semua Ada sekelilingnya. terasering-nya nggak? Sekelilingnya gitu. Oke. Jadi jangan naik tangga gitu ya, terus nyampe atas, tapi muterin bukit. Dan ternyata benar ada susunan batu yang, jadi kita sibak rumput, kita kita pindah-pindahin tanaman itu ya, tanaman liar itu ketemu ininya. Teraseringnya. Teraseringnya. Penahan untuk Ya. bangunan di atasnya. Nah itu yang akhirnya saya bilang ini seperti bentuk piramida dia. Dan gedenya minta ampun. Kalau sebelum penemuan yang sampingnya itu ya situsnya di atas aja. Ya. Itu hampir 1 hektar. Nah begitu dibuka ketemu ya itu hampir 30 hektar. Wow. Karena dia menjaga ya. Menjaga, dan itu harus dihitung dia sebagai bagian dari bangunan. Itu ketemunya kapan, Mas? Di 2013 gitu ya. 2013. Bahwa dia ternyata piramida yang sangat luas. Jadi kita waktu fokus ke mau ngecek kedalaman itu gitu ya. Terus kita perbesar tim kan, ngajak arsitek, ngajak hidro ya, ahli air gitu ya. Antrop juga ajak, geografi juga ajak. Nah, banyak ini informasi-informasi menarik dari ini gitu ya. Nah, seperti misalnya geografi gitu ya. Dia lihat petanya, dia kan main permukaan ya gitu. Ini cukup menarik nih karena dia diapit 2 sungai kanan kiri. Ya, jadi situs bukit itu yang 30 hektar itu. Ya, kanan kiri ada sungai terus ketemu di ini. Jadi itu landscape-nya keren. Ya, terus kemudian dilihat dia orientasinya mana gitu ya. Nah, kalau orientasi itu arkeolog biasanya gitu ya. Karena dia naruh bangunan itu pasti dia mau ngebawa kemana gitu ya ininya. Nah, ternyata di utaranya itu ya, itu ada Gunung Gede Pangrango. View-nya. Ke utara. Ya, jadi dengan dengan kerjasama dengan ahli geografi tadi ya. Ini situs Gunung Padang, di kanan ada Sungai Cikuta ya, di kirinya ya ada Sungai Cipanggulaan, di utaranya ada Cimanggu tuh jauh itu ya, itu Gede Pangrango. Gede Pangrango. Ya, seperti itu. Nah, gambaran tentang itu membayangkan apa bahwa situs itu hadir? Nah, jadi dia ada beberapa fungsi ya. Yang pertama memang ini terkait dengan spiritual ya. Nah, ketika orang ingin spiritual dia harus cari tempat yang nyaman, sejuk, ya sunyi begitu. Jadi memang dia agak jauh ya, agak jauh dari keramaian. Tapi begitu nyampe di situ dia harus dibuat nyaman. Ya. Nah, di situ memang tadi ya udaranya bagus gitu. Kalau malam bintangnya kelihatan terang gitu dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Tapi itu fungsi pertama ya. Fungsi kedua kemungkinan dia terkait dengan mitigasi bencana memang. Mitigasi bencana. Karena dia seperti meeting point gitu ya. Kalau ada bencana di mana orang gitu, orang ke situ. Ya, seperti itu. Jadi tempatnya cukup besar ya. Yang temuan berikutnya? Apa nih? Banyak nih. Kan ada yang mengatakan setelah teras-teras itu diketahui, ada 1, 2, 3, 4, kan ketahuan bahwa usianya makin terasnya paling bawah kan makin tua. Oh iya, jadi begini, di permukaan tanah ya, tadi ya tangga naik ya, ada teras 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini di permukaan tanah semua. Nah, usianya dia berapa? Dia itu sampai sekarang masih didatengin orang. Jadi kalau orang cek ya usianya berapa, ya kadang kalau mau pakai zaman sekarang ya ketemu tutup botol plastik ya usia zaman sekarang gitu ya. Tapi dia kisaran waktunya ya. Kita pernah beragam usia carbon dating ya, pertanggalan absolut. Kita kadang ketemu yang 100 tahun yang lalu gitu ya. Terus ada yang 200 tahun yang lalu, tapi yang paling tua dia sekitar 500 sebelum Masehi. 500 sebelum Masehi. 500 sebelum Itu carbon dating untuk yang di permukaan. Yang di permukaan. Oh, 500 sebelum Masehi. Jadi ketika orang misalnya bilang, dia Mas kayaknya dipakai oleh kerajaan Siliwangi, ya mungkin aja karena dia kelihatan di permukaan ya. Jadi di masa berikutnya orang datang, masa berikutnya nah ini yang lapisan pertama saya menyebutnya lapisan budaya pertama. Nah, kalau kita lihat ya di permukaan tanah itu batu-batu ya. Kalau tadi ya pengamatannya dengan mata aja langsung kita mikir, kalau di permukaan tanah batu, di bawah batu juga dong gitu ya. Sumber batuannya pasti ada di bawah nih gitu ya. Nah, tapi dengan bocoran hasil-hasil ronsen tadi, saya tahu di bawah ini tanah ternyata. Oh, yang dari geologi tadi ya? Benar, ternyata begitu cuma ekskavasi 30 cm, tanah itu. Nah, tapi begitu masuk ke 1 meter gitu ya, ketemu batu lagi.
Oh, Artinya apa? Batu yang di atas nih, tumpukan batu yang di atas terpisah dari yang batu yang di bawah. batu yang di bawah. Dan batu yang di bawah ini membentuk susunan. Nah, selain membentuk susunan, dia juga kita ketemu arang-arang ya, sisa-sisa arang, terus ada sisa-sisa logam. Nah, itu di arkeologi kita sebutnya artefak. Jadi ada asosiasi ya, si temuan ini dengan arang. Nah, maka si logam ini nggak bisa untuk uji carbon dating kan, uji pertanggalan. Si arangnya bisa. Arangnya bisa bawa ke lab. Nah, itu yang 5.700 sebelum Masehi. 5.700. Ya, 5.700 sebelum Masehi yang nggak ada temennya tuh udah, gitu ya. Karena yang si Mesir 2.500 sebelum Masehi ya. Mesopotamia 3.000 sebelum Masehi. Ya. Ini 5.700. 5.700 sebelum Masehi. Nah, habis itu kita si lapisan yang ini ya, yang udah ketemu, kita susuri terus ke bawah, ke samping. Ke samping. Karena penjaganya ya. Iya, ke sampingnya. Ternyata dia punya model yang serupa dengan yang di atasnya. Jadi yang di atas ini kan terasering ya. Nah, yang di lapisan kedua ini juga model terasering juga. Jadi waktu itu saya tulis minimal dia punya 2 lapisan budaya. Gitu ya, punya 2 lapisan budaya. Nah, terus dan itu udah cukup banyak risetnya. Nah, yang kita cek lagi, ini di dalam nih ada lagi nih. Nah, cuma ya semakin ke dalam kan semakin susah ya. Semakin susah, maka yang lebih banyak digunakan itu ilmu geofisikanya ketimbang arkeologinya. Karena semakin dalam, semakin susah. Jadi ibaratnya ronsennya Mas, ini lubang giginya ada nih kedalaman 10 cm Mas. Gitu. Itu ilmu geologinya. Gitu ya. Tapi si dokter giginya, waduh, alat saya nih kayaknya cuma sampai 8 cm nih gitu ya. Tapi diduga ini ada si lubang-lubang di gigi Mas ini di kedalaman 10 cm ini. Nah, akhirnya oke, kalau gitu saya mau telusuri gitu ya. Gimana ininya, gambar-gambar ini gitu ya. Nah, ada satu metode lagi yang digunakan, yaitu apa? Bor. Nah, bor ini fakta dia, bicara fakta. Kalau ronsen kan gambar ya, image ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau datang ke USG gitu ya, wah ini Mas ada gambar ini nih, bayi nih kayaknya ya. Belum tentu bayi kan. Gitu ya, seperti itu. Tapi begitu bor ya, itu udah fakta. Ibaratnya endoskopi itu masuk ke dalam gitu ya. Nah, bornya itu juga metode arkeologi biasa di luar negeri dia pakai gitu ya. Setelah oke, kita pilih lokasi di sini nih ya, dan kayaknya temuannya dalam. Yaudah kita cek dulu pakai bor. Nah, saya dulu kan belum kerja sama ahli geologi ya. Jadinya pakai apa? Ya bor tangan Mas, augering gini ya, yang buat sampai 30 cm ya. Itu juga mahasiswa udah tangannya udah ampun-ampunan, ada kapalan gitu. Nah, dengan bor ini dia bisa sampai 30 meter. Gitu ya. Dan itu nggak cuma satu titik bor Mas, 7. Di situ sekalian. Dan dari titik bor itu kelihatan jelas gitu ya. Masuk nih bor ya, dan dia ada selongsongnya. Jadi begitu masuk, nanti diangkat, diambil ininya, sampel tanahnya. Benar gitu ya. Kita pilih dulu di permukaan tanah yang nggak ada batunya gitu ya. Jadi jangan merusak batu di permukaan tanah. Masuk tanah. Terus ya sekitar 2 meter batu dia. Batu terus agak keras kan, nembus gitu ya. Nanti batunya di beberapa titik beda ya. Ada yang tebalnya 1 meter gitu, ada yang 2 meter. Nanti setelah lewat 2 meter ketemu tanah lagi Mas. Gitu ya. Lewat lagi terus ketemu batu lagi. Nah, itu ya. Jadi kayak berlapis-lapis batu tanah. Nah, dugaannya apa itu Mas? Dugaannya dia awalnya bentang alami. Bukit alami gitu ya. Terus ada masyarakat yang ingin ngebangun di situ. Maka dia rapiin dulu. Bentang alaminya ya, lands clearing lah gitu ya. Dia rapiin, dia bersihin. Habis itu dia tumpuk tanah. Ya, dia tumpuk tanah ya. Jadi batuan alaminya itu ada di bawah ya. Terus kemudian dia tumpuk tanah ya. Supaya tingginya cocok gitu ya, tebalnya cocok gitu ya. Habis itu baru dia taruh batu. Ya. Nah, inilah yang lapisan yang tertua itu. Nah, mungkin suatu waktu dia udah lama banget gitu ya. Itu yang paling tua itu sekitar 14.000 tuh. Ya, 14.000 ya. Mungkin dia perlu direnov atau perlu ditinggikan atau daya tampungnya udah nggak memadai, diuruk lagi dengan tanah. Ya, diuruk lagi dengan tanah terus taruh lagi material batuan di atasnya kayak gitu ya, sampai ke yang paling atas.
ya seperti itu. Kalau untuk kepentingan pembangunan itu dilakukan oleh manusia atau? Iya, jelas manusia, ya. Karena batunya besar-besar. Tapi teknologinya apa yang kemudian terdetek dari pembangunan Gunung Padang itu? Teknologinya kita coba-coba ya. Kita yang paling sederhana kita coba ya. Dia batunya itu rata-rata panjangnya 1 meter, 1,5 meter gitu ya. Nah, kita uji coba gitu ya. Saya minta volunteer gitu dari warga. Siapa nih yang mau coba ngangkat? Nggak ada yang kuat kan? Nggak ada yang kuat. Satu. Akhirnya 6 orang bisa untuk ngangkat 6 orang itu. bisa. 6 orang pelan-pelan bisa untuk mindahin batuan itu. Ya, artinya dia bisa dipindahkan oleh orang. Dan terus orang teknik sipil gitu ya, yang ikut dalam tim ini gitu, dia coba bikin kalkulasi gitu ya. Kalau dia kita pakai tinggi yang 50 meter aja lah gitu ya. Nah, si Gunung Padang itu kalau ditutup seluruhnya dengan batuan ya ke samping itu, dia bisa lebih dari 150 meter tingginya. Nah, ini pakai hitungan kalkulasi 50 meter aja lah gitu ya. Berarti 50 meter tuh dibutuhkan sekian batu gitu ya. Sekian batu gitu ya. Saya lupa angkanya gitu, 200.000 batu mungkin gitu ya. Terus ya berarti yang kerja tadi 6 orang gitu ya, kali berapa gitu ya. Itu butuh waktu 2 tahunan untuk ini. Tapi memungkinkan lah intinya diangkat dengan 6 orang atau gotong royong tadi ya, seperti itu. Batunya tuh asalnya dari mana? Dari sekitar situ? Nah, waktu awal kita kan mikirnya batunya ada di bawah tanah gitu ya. Tapi ternyata setelah dibor, terus kemudian setelah diekskavasi ya, batunya nggak ada di bawah. Ya, kalaupun ada dia dalam banget gitu ya, ya dalam banget. Jadi bukan dari situ. Nah, yang menarik memang itu daerah Gunung Api Purba. Oh, daerah situ itu ya, Gunung Padang itu. Dia gunung api yang udah nggak aktif lah ya. Artinya material cukup banyak, berlimpah. Tapi kita cek mana nih yang kira-kira memungkinkan. Minimal ada 2 sumber. 2 kilo dari situs Gunung Padang di selatan tuh ada. Terus ada lagi di utaranya 5 kilo. Nah, kemungkinan yang dari selatan yang diambil gitu ya, seperti itu. Karena apa? Selatan itu lebih tinggi. Jadi si Gunung Padang itu 1.000 meter di atas permukaan air laut. Kalau yang bukit di selatannya ya, Gunung Melati namanya, itu 1.200. Jadi kalau ngambil dari situ ya lebih mudah karena ya. Turun ya. Karena turun ya. Kalau yang 5 kilo sumbernya ada tapi dia ada lembah. Naik lagi ya, seperti itu. Secara kerumitan lebih tapi memang kita belum cek betul ya. Harusnya kita cek masing-masing mineralnya nih. Gitu. Setidaknya untuk sementara kita tahu sumber batu itu ada. Dari batu ada. Yang 2 kilo sama yang dari 5 kilo. Iya, dari 5 kilo. Dan itu hitungannya dekat ya. Waktu saya studi banding ke Stonehenge, dia ratusan kilo dia. Untuk memindahkan batu itu. Ya, batunya itu mereka cek adanya di Wales ya. Saya naik bisanya sampai tidur, bangun belum nyampe juga. Kalau ini dekat ya, dekat 2 kilo. Itu aja. Nah, kalau bentuk dan ukurannya bisa seragam itu oleh masyarakat atau manusia era itu diapain ya tadi? Jadi bentuknya sendiri ya, bentuk batuannya itu alami dia. Alami. Jadi alam secara mengagumkan menghasilkan batu yang seperti itu ya. Jadi dia panjang-panjang gitu ya. Terus dimensi penampangnya dia harus ikut teman-temannya gitu ya. Kalau temennya segi 5, yang lain tuh segi 5 juga. Jadi himpunan katakanlah batu yang panjang dan segi 5. Nah, di tempat lain mungkin himpunan batu yang panjang dan penampangnya segi 6 gitu ya, seperti itu. Nah, yang di Gunung Padang itu segi 5. Itu alami? Itu alami. Ya, ibaratnya kalau kita pernah lihat tanah ya di sawah gitu ya. Dia waktu basah ya begitulah gitu ya. Tapi begitu mulai kering, dia membentuk poler. Retak-retak itu ya. Retak-retaknya bagus kan? Nah, kalau si kolomnar join ini ya namanya, atau kekar kolom atau kekar tiang, dia selain retak begini dia manjang ke bawah. Nah, nanti di alam itu dia ada yang begini gitu ya, ada yang begini, tapi dia harus sama teman-temannya. Nah, itu batuan alami. Jadi manusia tidak membentuknya menjadi segi 5 atau segi 6 gitu ya. Nah, lalu dari sumber batuan alaminya itu ya, manusia Gunung Padang motong-motong dia. Ya, dipendekin. Saya mau motong 1 meter, saya mau motong 1,5 meter gitu ya. Habis itu dibawa. Ya, diangkat tadi 6 diangkat orang. Tadi. Jadi dia batunya alami. Tapi ketika dia ditambang istilahnya atau dipotong-potong ya, lalu dibawa itu jadi buatan manusia. Ya, seperti itu. Nah, secara ilmiah dan keilmuan ya, kan Mas Abe ini udah
12-an tahun lah intens itu, meskipun sejak 94 udah di situ ya, Gunung Padang udah tahu. Apa yang temuan yang membuat Mas Abe sendiri terkagum-kagum atau melihat di Gunung Padang itu? Tadi ya, jadi ada hal baru ya ketika saya menggunakan metode baru. Oke, yang tadi geologi tadi. Ya. Jadi ibaratnya sebelum saya ke situ kan banyak juga arkeolog yang pernah ke sana gitu ya. Guru saya gitu ya, promotor saya Pak RP Suyono ya, udah almarhum ya. Dia tahun berapa ya jadi itu warga menemukan kembali ya, melaporkan kembali itu tahun 79. Ya. Dia waktu itu kepala pusat penelitian arkeologi, dia kirim timnya gitu ya, tahun 80 ya. Terus dia ke sana gitu ya. Jadi dia udah berkali-kali ke situ gitu ya. Terus saya berbincang juga sama dia gitu ya. Dia bilang harusnya pakai metode baru Mas gitu ya, supaya menemukan hal yang lain gitu ya. Nah, belakangan akhirnya ya tadi ya, tanpa disengaja ketemu ahli-ahli lain tadi ya, seperti itu tanpa disengaja ya, seperti itu. Nah, jadi ketika ada metode baru itu kita bisa menemukan hal yang baru gitu ya, seperti itu ya. Apa sih namanya ya, kayak tadi ya dokter gigi ya, coba buka nggak giginya, wah dari luar sih kayaknya sehat nih gitu ya, tapi begitu di ronsen ya, di balik itunya ada. Itu tadi temuan juga menjadi 30 hektar itu karena itu ya? juga karena di permukaan nggak terasa sebesar itu ya, gitu ya. Tapi ya karena bantuan ilmu lain ya, arsitek ya, geografi gitu ya, ini pasti ada yang menahan supaya tidak longsor ke samping. Itu mah ilmu dasar gitu. Ilmu dasarnya arsitek, tapi si arkeolog yang nggak tahu lah yang begitu gitu. Jadi temuan dan metode baru atau metode lain ini membantu untuk menemukan hal-hal baru juga. Ya betul. Nah waktu itu kita belum istilahnya bor kita belum yang pakai kamera. Jadi kalau ada kesempatan berikutnya, ya, bornya pakai kamera. Jadi dia bisa ngelihat di bawah tuh kayak. Seperti itu ya. Karena si bornya ini ada beberapa titik tadi kan, ada beberapa titik. Salah satu titiknya yang di teras 5 itu dia kan kalau orang ngebor tanah ngebor gitu ya, itu kan dia pakai air gitu ya supaya mudah ininya ya. Nah terus begitu nyampe ke kedalaman 8 meter gitu ya, dituangin air ya pakai selang, itu airnya yang dari tong itu habis semua Mas, masuk ke dalam. Oh, kesedot. Kesedot. Sampai habis tong itu isi air itu 32 meter kubik, 32.000 ya, 32.000 ternyata di bawah ada rongga. Nah itu ya, dan itu di hasil geofisika udah terdeteksi adanya rongga-rongga itu gitu ya. Nah terus sekarang si air memenuhi salah satu rongga itu. Gitu ya. Nah, jadi yang bagian itu ya, mulai dari 8 meter kita nggak tahu tuh. Nah memang saya nggak berani yang di 8 meter ini nih, saya pilih titik yang satu lagi. Ya, pilih deketan situ gitu ya. Ya coba ngebayangin aja misalnya saya ekskavasi ya, masuk 7 meter, tiba-tiba pas ke 8 ambles kan kacau. Iya, bisa jadi bencana. Bisa jadi bencana gitu. Makanya kita tahu ada fakta itu, tapi kita nggak buka. Ya, nah mungkin berikutnya kita pakai kamera kecil. Ya, ada apa sih di situ ya? Nah yang menariknya adalah dekat situ cuma 10 meter ya dari si yang diduga rongga itu, saya ekskavasi. Ya, ekskavasi sampai 10 meter, 11 meter. Ya. Nah di kedalaman 10 meter tuh ketemunya batu yang bulat Mas. Batu yang bulat. Ini ajaib juga. Lagi. Harusnya kan kalaupun ketemu batu yang panjang, ini batu yang bulat. Nah batu yang bulat ini lazim dijumpai di aliran sungai. Ya jadi selain perilaku orang membawa batu-batu panjang dari tempat lain, gunung tadi, ini dari sungai juga ya. Dari sungai. Ya karena dia dua aliran sungai kan. Dua aliran sungai. Dan tapi kan sebenarnya aliran sungai itu agak jauh di bawah, ya 200 meter di bawah, di samping itu baru aliran sungai. Nah, terkait dengan kontroversi yang banyak muncul ini, sebagai arkeolog menanggapinya gimana, Mas? Menyenangkan ya, menyenangkan. Karena berarti hasil riset kita diapresiasi. Paling tidak dipercakapkan ya. Dipercakapkan. Coba Mas, bayangin Mas ya. Saya bawa tim gitu ya. Ayo gitu ya, kita gali ini, kita ekskavasi gitu ya. Terus menurut kita menarik kita penting gitu ya. Tapi orang nggak ada yang ngelirik. Ya kan? Nah, kalau yang sekarang orang, wah kayaknya bener nih Mas, tapi jangan-jangan bisa salah juga. Ya bisa aja, yang namanya ilmuwan bisa salah. Tapi dia hanya bisa dinyatakan salah dengan penelitian berikutnya.
Oke. Gitu. Nggak Jadi bisa dinyatakan salah asal salah aja iya, kan? nggak bisa. Harus ada penelitian lain. Harus ada penelitian lain. Jadi Nah, itu saya selalu meminta dengan hormat, eh, apa namanya, bisa saja penelitian yang saya lakukan, yang kami lakukan salah, tapi untuk membuktikan salah itu Anda harus melakukan riset serupa. Gitu ya, seperti itu. Jadi ruang untuk melakukan penelitian jauh lebih besar ya, Betul. ketika ada kontroversi Betul. itu ya. Dan trennya emang makin banyak orang yang melakukan penelitian di Gunung Padang. Banyak, tapi dia masih pakai metode yang lama. Oh, Dia belum mainnya di pakai permukaan. Sementara Mas Abe udah pakai yang geologis tadi itu ya, pakai permukaan gitu ya. Terus dia ngelihat di misalnya di pinggir-pinggir situs gitu ya, mana nih yang longsoran. Itu ilmu dasarnya arkeolog tuh. Ya. Cari pinggiran gitu ya, yang longsor, maka kita tahu lapisan tanahnya. Ya gitu ya, seperti itu. Nah, rata-rata masih pakai yang begitu. Ya. Nah, kalau kita udah pakai scan tadi ya. Terus ada juga riset yang 1 meter gitu ya, 2 meter, maka hasilnya nggak beda jauh sebenarnya. Ya, misalnya katakanlah dibilang usianya nggak tua kok gitu ya, dia paling berapa ya, 400 tahun yang lalu gitu ya. Ya sepakat saya. Sepakat karena lagi ngomongin lapisan pertama. Belum yang bawah. Bukannya. Tapi harusnya orang nggak boleh komen tentang lapisan kedua. Kenapa? Karena praktis cuma saya dan tim arkeologi saya yang pernah ke situ. Seperti itu. Jadi kalau mau membantah pendapat saya juga dituliskan ya, maksudnya dijadikan buku ya sebagai karya ilmiah ya, dijadikan artikel sebagai ilmiah ya. Artinya dia harus melalui proses itu juga. Ilmiah juga ya. Harus ke situsnya gitu ya, melakukan penelitian di situ ya. Terus kalau mau mempertanyakan yang kedalaman 4 meter, maka Anda harus main di 4 meter juga. Gitu nggak bisa kamu main permukaan tapi menilai yang kedalaman. Ya, itu ya. Jadi datang ke situsnya, riset di kedalaman yang sama atau lebih. Yang ketiga adalah tuliskan itu sebagai karya ilmiah. Gitu. Ya, jadi ya, karena sampai saat ini belum ada ya, saya ngisi-ngisi podcast aja. sambil menunggu ilmuwan atau arkeolog lain yang masuk ke kedalaman itu ya. Tapi untuk menentukan, kalau tadi kan karbon untuk menentukan usia itu. Ada metode lain Mas untuk mengetahui usia sebuah situs atau sebuah ada sebenarnya ya. Dia carbon dating tadi ya. Tapi kalau pertanggalan istilahnya itu pertanggalan pakai lab ya, itu ada metode-metode lain ya, misalnya potasium argon dating ya, terus macam-macam lah gitu ya. Tapi dia untuk usia yang tua banget yang ini nih. Kalau usianya katakanlah 50 ribuan gitu ya atau 30 ribuan, itu carbon dating memang yang paling akurat. Jadi satu itu aja yang dipakai ya. Dan semuanya sepakat kalau untuk usia yang muda ya, untuk yang usia yang muda pakai itu. Gitu. Nah, ada lagi pertanggalan yang namanya pertanggalan relatif. Nah, kalau tadi kan absolut ya, ada lagi kronologi yang relatif. Nah, kronologi yang relatif ini adalah dengan membandingkan dengan situs serupa. Nah, di sini timbul problem gitu ya. Misalnya saya usianya bisa dikira-kira gitu ya. Nah, untuk mengetahui usia saya, maka di samping saya ada orang yang gitu. Oh, ini kayaknya seumuran nih gitu ya. Nah, itu namanya kronologi relatif. Nah, begitu situs Gunung Padang dicoba di kronologi relatif kan, dia nggak ada temen. Iya, ini terlalu tua. Iya, gitu. Nah, bagi yang tidak biasa menerima pengetahuan baru, maka fakta ini jadi salah. Gitu ya. Nggak mungkin dong gitu, masa ada yang tua gitu ya, seperti itu ya. Orang teman-temannya aja muda gitu ya, seperti itu. Nah, itu jadi di arkeologi ada kronologi relatif, ada kronologi absolut. Nah, kita tentu pakai yang lebih ke absolut. Absolut ya, karena itu bisa dipertahankan secara ilmiah juga ya. Kalau dari sisi temuan-temuan, apa yang ditemukan selain bahwa itu adalah gugus yang berteras-teras gitu ya? Ya, nah jadi ada juga yang bikin rame juga, itu yang namanya tadi ya, kolumnar join itu aslinya ya himpunan yang rapat. Dia nggak ada material di antara itu. Ya, pokoknya ini batu yang kemudian retak, material yang sama yang kemudian retak. Nah, di situs Gunung Padang, di antara batu dengan batu itu kita temukan material yang seperti tanah. Ya. Apa dia perekatnya? Yes. Jadi setelah kita cek ke bawah ke laboratorium,
dia bukan pelapukan dari batuan ini. Ya. Material yang lain. Material yang lain, ya, material yang sebagian besar tuh material yang hasil erupsi. Ya, jadi ada ada material lain ya, terus kemudian dibikin kayak adonan gitu ya, ditaruhlah ya. Katakanlah paling sederhananya adalah ketika kita naruh batu ya, terus supaya mudah meluncurkannya, kita kasih lapisan biar licin ya. Biar licin ya, itu minimal banget gitu ya. Tapi yang kemungkinan yang kedua adalah karena kita lihat ada juga yang dia nyusunnya begini ke atas. Ya di teras 2 masih kelihatan. Jadi dia fungsinya lebih ke perekat. Oh, perekat. Mortar gitu ya. Cuma memang ya tadi ya kita nggak punya istilah yang di masa lalunya, ya kita sementara pakai istilah itu ya mortar atau semen purba. Nah di situ rame tuh. Sejak kapan semen dikenal gitu? Ya, kan gitu. Kita nggak punya kategori yang dipakai di era dulu kan, yang pakai sekarang. Sebenarnya sih sah-sah saja gitu membuat istilah itu gitu ya, untuk mendeskripsikan gitu ya, seperti itu. Nah jadi itu unik gitu ya, karena si campuran materialnya itu ya ada mineral besi gitu ya, ada mineral silika gitu ya, yang kalau digabung-gabung itu seperti lem memang. Dan pernah juga ketika kita riset ya, kita ketemu lapisan itu ya, terus kemudian hujan gitu ya, ya mau nggak mau kita minggir dulu ya, begitu balik itu kotak galinya tergenang. Jadi dia nggak bisa nembus, nggak bisa tembus ini. Kedap ya? Kedap, ya, seperti itu. Dan memang ketika kita bawa ke lab tadi ya, dia bukan hancuran ya, atau bukan pelapukan dari si columnar joint, dia material lain. Material lain. Oh, itu berarti ketahuan dari teknologi bangunan era dulu ya? Iya, betul. Ya, seperti itu. Karena apa? Dia kan batu alaminya emang panjang-panjang lurus begini ya. Jadi dia pasti goyang. Makanya harus dilem itu. Harus dilem. Jadi teknologi yang dipakai era itu kemudian ketemu ketika dibuka satu-satu ya, dilihat satu-satu. Sama tadi air nggak bisa tembus tadi. Nah itu yang lapisan budaya kedua itu adanya. Lapisan budaya kedua. Ada berapa lapisan budaya di situ? Tiga. Yang ketiga tadi yang dia pakai material yang beda, yaitu batu-batu yang bulat. Yang bulat tadi. Itu yang paling tua. Yang ketiga, yang terbukti secara arkeologi ya, saya udah ekskavasi ya. Tapi kalau hasil-hasil scan gitu ya, itu ada kemungkinan yang lebih dalam lagi, yang 20 ribuan. Kalau saya sebagai arkeologi, konfirmasinya baru yang 14.000 dulu lah. Karena emang saya benar-benar masuk di situ. Di situ ya. Sementara indikasi ronsennya ada yang 20 ribuan. Tapi itu belum didalami sampai ke situ. Didalamin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dikaji secara geologi atau geofisika, maka itu sudah kebenaran, ya kan? Karena ilmunya dia kan, ya seperti itu. Nah, jadi terus saya menyatakannya bagaimana? Sebenarnya itu juga sudah benar dalam artian begini, bor tadi itu bisa masuk kategori metode arkeologi, ya, karena bor itu kan 5 cm ya, dia beneran emang nyari fakta gitu ya, diangkat ketemu gitu ya. Terus nggak beda jauh dengan ketika saya buka ekskavasi kotak dengan 1 meter, 2 meter ya, 5 cm itu sama ya, karena temuannya fakta juga. Faktanya juga bukan gambar ya, tapi memang ketemu tanah, ketemu batu ya, seperti itu. Nah, kontroversi yang berikutnya di sini, kok peneliti ya dia masukkan sampel tanah dari bor untuk menentukan usia, gitu. Apalagi disebut di ininya bahwa itu tanah itu mengandung organik, ya, kayu segala begitu ya. Itu bisa jadi lapisan alami dong, ya kan? Dan wajar ketika misalnya Anda ngebor ya, ketemu lapisan alami itu. Semakin ke dalam, maka tentu semakin tua, itu mah wajar banget, umum gitu ya. Nah, yang tidak dibaca detail dari tulisan kami itu adalah ya, memang ambil sampelnya dari lapisan tanah gitu ya. Tapi si tanah itu di antara 2 lapisan batuan. Itu yang tidak dibaca. Yang tidak dibaca detail gitu ya. Jadi ibaratnya Mas gitu ya, bikin rumah gitu ya. Terus ini rumahnya udah kurang cakep nih, timbun tanah. Tanahnya ini apa? Tanah alami mungkin gitu ya. Ada sisa tanaman, ada gitu ya. Terus kemudian ada batuan. Bikin semen ya, batu gitu ya. Terus habis itu, wah kurang tinggi nih gitu ya, kurang bagus. Timbun lagi tanah. Memang tanahnya alami. Tapi dia tidak patut ada di situ.
Ya, seperti itu. Pasti by design lah. By design. Nah, ketika ada tanaman keangkut oleh si lapisan tanah itu gitu ya, maka usia si pohon atau si Tanaman akar-akar ini gitu ya, kurang lebih sama dengan proses pemindahannya. Gitu ya. Jadi jadi lapisan tanahnya sudah tidak alami lagi, gitu ya. Terus kemudian yang ditelitinya itu yang akar-akarnya tadi. Nah, kalau tanah kan pasti tua. Ya. Tapi kalau akar tanamannya adalah ketika tanah itu dipindah. Yes, seperti itu. Itu yang sering orang nggak melihat. Betul. Penelitian dari sisi yang lain itu. Ya, jadi selalu pakai asumsi begini, ya. Ya, saya juga kalau di belakang rumah saya ngambil tanah ya, juga. Semakin ke dalam ya semakin tua gitu ya. Tapi sekali-sekali coba di belakang rumahnya di geofisika. Jangan ada lapisan lain di bawah itu gitu. Iya. Dan dari semua ketidakpercayaan pihak-pihak lain terhadap hasil penelitian ini yang paling menyebalkan apa, Mas Abi? Yang paling menyebalkan itu adalah ketika membantah ya hasil riset gitu ya. Tapi yang pertama nggak pernah datang ke situ. Jadi saya cuma nanya gitu ya, itu siapa yang komen gitu ya, pernah ke situ nggak Mas, ya udah kelar lah urusannya bilang gitu. Jadi dia mengomentari sesuatu yang dia nggak tahu gitu. Seperti itu ya. Terus yang kedua, dia membicarakan hal yang beda dengan yang saya gitu ya, katakanlah beda lapisan gitu ya. Oh ya nggak cocok lah ngomentarin. Dia nggak ngebor sampai 4 meter, tapi dia komentar yang di permukaan misalnya kayak gitu. Ya seperti itu ya. Nah, intinya saya ilmuwan ya, dan saya akademisi ya. Sebagai ilmuwan ya kita biasa beradu pendapat, adu pendapat gitu ya. Tapi ada satu lagi yang paling penting, dalam penyampaian argumen itu tetap harus ada respect. Ya, kita harus menyampaikan kalimat dengan baik ya, menyanggah juga dengan baik ya, seperti itu ya. Dan yang pasti meragukan itu bagus. Itu ilmuwan tuh ya begitu. Saya ragu nih. Skeptis ya. Iya, harus itu wajib gitu ya. Saya ragu nih. Tapi untuk menyatakan salah belum saatnya. Gitu ya. Ragu wajib tapi belum saatnya untuk menyatakan kecuali salah. Punya penelitian yang sama itu atau yang membantah itu ya. Seperti itu. Mirip-mirip kerja wartawan sebenarnya. Betul. Skeptis kan. Iya. Lalu menguji benar atau enggak. Wartawan kan sama gitu ya. Saya mau wawancara narasumber, saya cek dulu background-nya gitu ya kan. Background-nya begini ya, sorry aja gitu ya. Tapi sekarang kalau kita ngomong arkeologi untuk kehidupan lah, sebenarnya apa sumbangan arkeologi? Ngapain susah-susah mendalami atau menggali Gunung Padang? Emang gunanya untuk kehidupan manusia ke depan ada? Iya, jadi itu paling susah tuh pertanyaannya ketimbang menyatakan usia atau menyatakan ini ya. Setidaknya ya, dari hasil riset ini kita tahu pencapaian yang pernah diperoleh oleh peradaban yang nenek moyang kita pernah lalui gitu ya, atau kakek nenek kita yang pernah ini. Nah, kalau kakek nenek kita pernah mencapai sesuatu, harusnya kita bisa juga. Ya, itu sebenarnya. Kayak bekal kepercayaan diri kata lainnya adalah jati diri ya, seperti itu. Ada bangsa-bangsa yang dia kayaknya kita nggak bisa nyampe ke sana gitu ya, ngejar itu gitu ya. Kita kan bangsa biasa gitu. Ya, tapi begitu diajarkan ya, diketahui bahwa ini dulu aja pernah kok bisa gitu ya. Masa yang sekarang nggak bisa ya, seperti itu. Jadi bekal kepercayaan diri itu didapat ketika kita melakukan penelitian atas apa yang pernah terjadi di era dulu ya. Mungkin orang cari motivasi dengan beragam cara ya. Ada yang dengan A, B, C, D gitu ya. Arkeologi dengan menyajikan fakta masa lalu ya, untuk bekal masa depan. Ya, kejayaan masa lalu bisa jadi bekal untuk masa depan. Seperti itu. Nah, ada lagi yang penting gitu ya. Mas, itu kan jayanya di masa lalu Mas gitu ya. Terus gimana dong gitu ya? Ya sampai saat ini gitu ya, arkeolognya untuk harus menyatakan dia harus angkat tangan gitu ya. Tugas saya memang menyatakan fakta masa lalu gitu ya. Ya, bahwa masa lalu kita pernah jaya. Untuk jaya ke depan, ya tugas Anda dong, masa tugas saya lagi gitu. Tugas arkeolog adalah menemukan fakta bahwa kita pernah jaya. Nah, untuk jaya ke depan ya tugas Anda sekarang. Ya. Nah, cuma intinya dari arkeolog ya, dari saya adalah kita bukan orang biasa. Intinya begitulah. Kalau tren untuk
kesukaan atau keinginan orang meneliti hal-hal di masa lampau itu tumbuh atau stuck atau malah kurang, Mas? Kalau dari interaksi saya ya dengan teman-teman media sosial segala, sebenarnya tinggi. Keinginan tahu dan sangat tinggi ya. Tinggi. Karena itu apa? Itu alamiah sekali ya. Itu naluri manusia tuh, ingin tahu masa lalu ya. Okay. Ingin tahu masa lalu yang kemarin ya, 10 tahun lalu ya, 100 tahun lalu gitu. Itu alamiah. Dan itu juga yang mendasari orang-orang dari berbagai negara datang ke Gunung Padang. Okay. Ya, mereka udah tidak melihat lagi batas negara ya. Ini ada pendahulu manusia ya zaman sekarang gitu ya, yang lagi ada yang di Indonesia datang tuh pada tuh, ya. Jadi sampailah kita pada tahap ini adalah untuk kemanusiaan, ya humanity. Di situ tuh banyak orang asing datang. Ya, kalau dalam konteks sejarah dunia yang besar ini, posisi Gunung Padang itu sebagai peradaban itu ada di mana ya, Mas? Nah dia nggak ada temennya ya, nggak ada karena temennya. Kan Mesopotamia pun jauh lebih muda ya. Betul, jauh lebih muda ya. Mesopotamia tuh jadi kalau diurut-urut ya, 2000 sebelum Masehi, 2000 sebelum Masehi itu ada di Cina ya, India, Yunani gitu ya. Tuaan sedikit itu Mesir ya, 3000 ya. Terus lebih tuaan lagi sedikit 3000 sebelum Masehi ya, lebih tuaan lagi sedikit Mesopotamia 4000 sebelum Masehi. Nah, sebenarnya ada yang namanya kebudayaan-kebudayaan misalnya Jericho ya, Tel Es Sultan ya. Ada Natufian, daerah-daerah Timur Tengah gitu ya. Itu udah ada manusia yang bercocok tanam segitu, tapi ada peradaban. Udah ada peradaban, udah bikin rumah ya. Rumahnya dikasih tembok-tembok ya untuk melindungi diri. Tapi dan kalau di Jericho itu ya 10.000 sebelum Masehi itu udah bikin kayak tower ya. Kayak menara gitu ya dari batu-batu yang susunan begitu ya. Terus di Turki ya, Göbekli Tepe mereka juga udah bikin kayak semacam tempat pertemuan dari batu-batu ya, seperti itu. Nah cuma yang ini sedikit lagi lebih tua nih yang di Gunung Padang nih, 14.000 nih. Tahun gitu. yang lalu, sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi ya, lebih tua dari mereka dan bangunannya lebih monumental. Nah itu yang bikin kita bingung, gitu ya, kita bingung ya. Artinya manusia sudah mencapai tahap itu. Gitu ya. Terus kalau misalnya dia bilang itu salah Mas, ya dicoba aja dibuktikan salahnya gitu. Lakukan penelitian yang lain. Iya, lakukan penelitian dulu tapinya gitu ya. Nggak bisa pakai yang kronologi relatif gitu bahwa di tempat lain nggak ada Mas gitu ya. Nggak bisa pakai yang begitu. Ya, kalau misalnya ibaratnya begini ya, lukisan gua tertua di dunia itu di Eropa, ya. Terus ketika ada penelitian ada lukisan gua di Sulawesi Selatan gitu ya. Lebih tua dari Eropa, kalau pakai pandangan gitu, nggak bisa ada yang lebih tua dari Eropa, nggak berkembang ilmu pengetahuan jadinya, ya kan? Nah, dia boleh bilang itu salah tuh, yang penelitian terbaru yang di Sulawesi Selatan masa lebih tua dari Eropa, dia boleh menyatakan salah kalau melakukan penelitian yang serupa di sana. Ya, gitu. Ini disiplin ilmu yang sebenarnya bagus ya. Bagus. Membuat klaim atau kontra atas klaim dengan penelitian. Betul. Nah, itu jadi metode ilmiah itu. Betul. Jadi saya menikmati kontroversi sebenarnya. Gitu ya, makin kontroversial makin bagus ya. Pertama tadi ya, berarti ada apresiasi, ada perhatian dari. Dan yang kedua adalah men-challenge saya untuk cari metode-metode baru. Ya, metode-metode baru ya. Jangan-jangan dengan adanya pemberitaan ini gitu ya, ada ilmu lain datang yang gitu terlibat, ya. Jangan-jangan ilmu saya mungkin bisa dipakai nih gitu. Oh ya, coba kita diskusikan ya, seperti itu ya. Karena tadi ya, geolistrik, alat itu sebenarnya aslinya nggak dipakai untuk mencari peninggalan purbakala. Dia untuk nyari air. Ya, tapi ternyata bisa dipraktekkan, bisa karena digunakan. Dia kan nyari airnya katakanlah kedalaman 100 meter. Tapi tentu alat itu ada di permukaan tanah, begitu ngelewatin 1 meter, 2 meter gitu ya, itu areanya arkeologi sebenarnya yang dia lewatin. Coba dianalisa yang ketika dia lewatin itu, dicuekin kemarin-kemarin gitu ya, karena dia fokus ke yang 100, coba itu dianalisa. Ya seperti itu. Terus nanti dia bilang misalnya, tingkat kerapatannya nggak kita fokuskan di situ gitu ya, ya coba dipindah frekuensinya. Nah kayak gitu lah, jadi teknik-teknik baru kita temukan, sampai akhirnya kita ketemu gitu ya. Ternyata untuk nyari air katakanlah ya, pakai 120 MHz misalnya gitu ya. Untuk nyari peninggalan arkeologi ya, yang cetek-cetek tadi, pakai dia 40. Lebih rendah. Nah, berikutnya, karena udah ketemu rumus itu, riset-riset lain saya di tempat lain,
saya pakai itu alat itu langsung untuk frekuensinya udah saya pakai 40 aja ya? jadi saya pakai di Banten, saya pakai di Jambi, saya pakai di mana gitu, ketemu langsung Mas. Artinya ilmu lain atau teknologi lain bisa membantu untuk Betul, tugas-tugas arkeolog ya. iya. Nah, yang ada lagi misalnya kemarin masukan ya dari di tengah kontroversi itu masukan, Mas udah ajak ahli biologi belum? Udah gitu ya. Tapi ternyata setelah biologi kita bawa nggak ada peninggalan tanaman purba gitu, nggak ada gitu ya. Yang mikrobiologi pernah diajak nggak? Belum gitu ya. Jangan-jangan kalau ngeceknya secara mikro gitu ya, ketemu tuh yang ini. Nah itu jadi itu menariknya kontroversi itu ya. Jadi ada ada hal-hal baru ya. Ada pelibatan ilmu lain juga ya yang akhirnya untuk membantu. Oke, kalau gitu di persiapan riset berikutnya kita siapin nih. Ada ahli ini, ahli itu gitu ya, seperti itu. Ya. Kalau ini perjalanan panjang nih Mas Abe ya. Dari 94 gitu ya belajar arkeologi. Sekarang udah berarti kan 30 tahun ya. Udah banyak juga. Apa hal yang membuat Mas Abe tekun dan mau gigih di sini? Iya, memang tadi ya awal saya tertarik dengan arkeologi itu adalah ketika saya datang ke museum ya. Terus ada pertanyaan mengenai manusia purba, asal-usul gitu. Jadi saya semangat tuh dari tahun berapa ya 90-an untuk menjawab itu kan mau nggak mau harus belajar. Ya kan? Kebetulan adanya S1, S2, S3 gitu ya. S4-nya nggak ada gitu ya. Ya udah, saya harus habiskan itu semua sampai kalau udah selesai baru saya boleh jawab. Ya, secara keilmuan lengkap istilahnya gitu ya. Tapi kan itu hanya kuliah ya. Selain itu harus riset. Nah, jadi saya pandang udah cukup nih riset saya nih gitu. Jadilah akhirnya baru banget gitu ya terbit buku Asal-usul Manusia Pertama di Bumi. Nah, jadi itu memang yang passion saya di situ ya. Mudah-mudahan Mas nggak nanya gitu ya. Setelah ini apa? Nah, saya nggak tahu terus terang gitu ya. Udah kejawab nih pertanyaan saya. Saya jadi arkeolog karena itu gitu ya. Setelah ini saya mau ngapain lagi gitu ya. Ya mungkin berikutnya adalah tadi ya, karena adanya riset-riset lain yang juga menarik gitu ya, yang menantang, mungkin semangat saya juga untuk masih terjaga yang lain, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain lah ya, betul. Yang masih mengganggu gitu ya. Kalau dari sisi personal itu ya, Mas Abe dengan segala aktivitas ya di arkeologi gitu. Apa hal yang menarik yang bisa kita lihat dari arkeologi? Jadi gini, arkeologi itu dia tadi ya, ilmu ini buat apa sih? Gitu ya. Nah, itu di challenge gitu ya. Saya selama berkecimpung di situ, ini manfaatnya apa ya? Tentu jati diri bagus gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini harus secara kebendaan harus dilestarikan. Harus dilestarikan lalu ditampilkan ke masyarakat. Makanya ada yang namanya museum ya. Ada manajemen ya, sumber daya arkeologi ya, bangunan-bangunan diapakan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah memang interpretasi ya atau pengetahuan kemarin dimonopoli oleh arkeologi gitu ya. Ibaratnya ketemu benda A, arkeolog yang menyatakan ini ya. Dia orang hanya boleh pakai kalimatnya arkeolog gitu. Nah, di keilmuan terbaru saya ya, ada yang namanya teori kebudayaan materi ya. Materi itu memang dulu pernah ada di masa lalu, kemudian dihadirkan di masa kini. Sekarang. Begitu di masa kini, dia tentu boleh juga diinterpretasi, diterjemahkan, dikasih konteks baru oleh orang lain. Nah, disitulah kita senang gitu ya, karena apa? Benda lama gitu ya, sekarang dihadirkan di masa kini dan kita boleh sama-sama ya menginterpretasi untuk kehidupan kita di masa kini dan masa depan. Ya. Jadi arkeolog nggak monopoli lagi dong? Enggak, ya. Dan itu nggak menyedihkan? Nggak menyedihkan. Kenapa? Malah tambah kaya? Iya, karena sekarang banyak temen. Ya, kalau kemarin kan saya sendirian. Bilang A ya maunya saya A begini A gitu pokoknya begitu ya. Terus kemudian yang dengerin juga nggak banyak gitu ya. Nah, sekarang yang banyak orang yang dengerin malah makin banyak ya. Seperti itu. Dan kita harus memberi penghormatan, penghargaan gitu ya. Ketika ada pihak lain bilang, Mas itu bukan begitu gitu, ya nggak apa-apa juga. Mas ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita saling menghormati aja. Seperti itu. Kalau untuk di Gunung Padang mau sampai kapan Mas Abe? Ini menarik nih ya, karena ternyata begitu di tengah kontroversi begini, justru tawaran riset jadi semakin banyak. Oh iya? Semakin banyak, karena saya selalu bilang, cuma ada dua caranya gitu ya, harus riset lagi oleh orang yang berbeda, tim yang berbeda, atau ya saya terusin, gitu ya. Nah rata-rata minta saya yang nerusin, gitu ya. Cuma saya punya syaratnya berat, gitu ya.
Anda harus nyiapin riset gitu ya, yang memungkinkan saya melebihi 11 meter gitu. Kalau ngasihnya yang buat 1 meter, 2 meter, kasih yang lain aja lah gitu. Biar kalau ada temuan lain bisa berargumen gitu iya, ya. gitu. Maunya yang 11 meter lebih. Saya maunya yang lebih dalam. Okay. Gitu ya, seperti itu. Karena kontroversinya yang di dalam itu sebenarnya. Ya. Dan sebagai situs itu kayaknya nggak akan habis untuk diteliti. Betul, ya dia besar sekali situsnya ya. 30-an hektar ya. Jadi saya minta dengan hormat, kalau perlu ya kita rame-rame bareng-bareng ya. Ada beberapa tim sekalian gitu ya. Melakukan riset barengan. Kita diskusi di situ ya. Saling berbantah ria gitu dengan hormat begitu ya. Seperti itu. Ya tapi demi kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, termasuk kegiatan yang kayak mengajak publik untuk tur ke sana gitu ya. Iya, itu ya. Yuk untuk mengetahui Gunung Padang ya kalau bisa ada di Gunung Padang. Datang ke lokasi. Seperti itu gitu. Bahkan saya punya program-program kalau ada riset melibatkan masyarakat. Nah, itu juga jadi kontroversi itu, ya. Ya. Ini kan harusnya ya arkeolog yang melakukan riset gitu. Tapi kenapa masyarakat? Masyarakat, saya bilang ya tadi ya, ini benda masa lalu ya, peninggalan masa lalu, tapi ada di masa kini gitu ya. Tentu boleh juga diapresiasi oleh masyarakat sekarang. Tentu keterlibatannya ada batasnya, ada beda-bedanya. Ya. Saya sama seperti kita bikin kepanitiaan gitu ya. Ada tim konsumsi, gitu. Ya, ada tim transportasi. Pelibatannya ada batasnya. Nah, itu yang mungkin tidak dipahami atau langsung dikontrain aja lah pokoknya. Kok ngelibatin masyarakat emang ngerti apa mereka gitu ya. Padahal gitu. Untuk hal yang terbatas. Ya, seperti itu. Gitu Mas Abe. Terima kasih banyak. Thank you. Nih udah punya bayangan tentang Gunung Padang. Suatu saat saya harus ke sana. Ya, siap. Kita ngomongin Gunung Padang tapi nggak ke sana. Nanti saya temenin. Kita gali atau kita tahu bagaimana batu-batuan itu hadir di sana. Terima kasih banyak. Mas Abe ya. Sukses buat sama-sama penelitiannya sama tugas-tugas arkeologinya di sana.